Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara yang terkasih, tidak semua orang punya keberanian untuk berkata kepada Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata, selain daripada mereka yang tentunya memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, seperti Daud. Ya, orang yang tinggal dekat Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan pasti tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Tanda bahwa Daud punya hubungan yang karib dengan Tuhan, saudara, yang dekat, yang erat dengan Tuhan, adalah dia selalu mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi dan menyelidiki hidupnya, karena dia sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 dan 14, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur 139, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara yang terkasih, Daud tidak takut untuk diselidiki keadaan hatinya, siap untuk diuji, bahkan dikenal pikirannya, dikoreksi langkah-langkah hidupnya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Jika kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu terbuka di hadapan Tuhan dan tidak ada yang dapat ditutup-tutupi dan disembunyikan dari Tuhan, maka seharusnya itu mendorong kita untuk berlaku seperti orang arif, bukan orang bebal. Saudara, adalah sia-sia menyembunyikan sekecil apapun kesalahan daripada Tuhan. Sia-sialah kalau kita mau menyembunyikan sekecil apapun dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena semuanya terbuka, semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, bila kita sudah membuat kesalahan terhadap Tuhan, bahkan membuat hati Tuhan sakit karena pelanggaran dan dosa kita, maka saat ini katakan dengan jujur kepada Roh Kudus dan minta belas kasihan Tuhan untuk meluruskan jalan kita, membimbing kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Ia, Roh Kudus, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu kita perlu membuka hati selebar-lebarnya, dan biar kita siap untuk diperbaiki, dikoreksi, dan diselidiki oleh Tuhan. Saudaraku, ingatlah, firman Allah tegas berkata, tegas menyatakan peringatan ini, dan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pasti kita alami ketika kita menyelesaikan segala sesuatu dan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita memerlukan bimbingan, bahkan pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Engkau Allah Tuhan kami yang kami selalu perlukan dalam langkah-langkah hidup kami. Kami bersama berdoa, memohon Tuhan memelihara kami seperti biji mata-Mu,
dan sembunyikanlah kami dalam naungan sayap-Mu dari berbagai macam tipuan-tipuan, serangan-serangan iblis yang diarahkan, ditujukan kepada kami. Kami perlu pertolongan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Biarlah kami selalu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ada waktu-waktu yang kami sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya ketika kami memerlukan Engkau, Allah Tuhan kami. Hari ini kami datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Semua terbuka, semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami, memperbaiki, mengoreksinya, karena Engkaulah Allah yang selalu menguji hati kami dan mengenal pikiran-pikiran kami. Tuntun kami di jalan yang benar, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.